Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Maluku Antar Nusa malam ini bersama saya Dewinta Kailola. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Puluhan orang terjebak di jembatan Merah Putih akibat angin kencang. Tidak ada kerusakan akibat gempa di kota Ambon kemarin. Jumat siang, Maluku kembali diguncang gempa 5,7 magnitudo. Itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Saudara, angin kencang yang melanda kota Ambon siang tadi menyebabkan puluhan orang terjebak di jembatan Merah Putih. Mereka terpaksa balik haluan untuk menyelamatkan diri. Angin yang bertiup kencang secara tiba-tiba siang tadi mengakibatkan puluhan kendaraan roda 2 yang sementara melintas di atas jembatan Merah Putih terpaksa memutar balik kendaraan mereka. Meskipun diterpa angin kencang, masih ada sebagian dari para pengendara yang nekat melintasi jembatan Merah Putih. Padahal situasi tersebut cukup mengancam keselamatan mereka. Pantauan TVRI siang tadi, puluhan kendaraan yang menggunakan sepeda motor berhenti di atas bentangan jembatan Merah Putih. Mereka berusaha mencari tempat perlindungan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku mengeluarkan peringatan dini tertanggal 4 Januari 2019. BMKG memprediksikan akan terjadi hujan sedang, lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kabupaten Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Maluku Tengah, Buru Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Barat Daya. Masyarakat dihimbau untuk tetap berhati-hati saat bepergian. Fani Letahid melaporkan. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Karangpanjang Ambon memastikan tidak ada kerusakan fasilitas umum maupun milik warga akibat gempa yang terjadi Kamis siang. Gempa berkekuatan 4,6 magnitudo yang mengguncang kota Ambon dan sekitarnya Kamis siang sempat membuat warga panik, terutama bagi warga yang berada di pusat perbelanjaan dan gedung bertingkat. Menurut Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Karangpanjang Ambon, Andi Ashar Rusdin, pusat gempa berada di laut kedalaman 10 km. Sekitar 47 km bagian barat Pulau Ambon. Sejak Kamis hingga Jumat siang, tidak ada informasi dari masyarakat atau instansi pemerintah tentang kerusakan fasilitas mereka akibat gempa tersebut. Pada tanggal 3 Januari 2019, pada pukul 13:21 waktu Indonesia Timur, itu terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 4,6. yang terjadi di 47 km barat kota Ambon ya.
di mana guncangan tersebut dirasakan oleh banyak orang, ya. Atau kalau kita konversikan dalam skala MMI itu setara dengan 3 MMI. Jadi dampak yang kita dapatkan ya dari informasi itu ya itu cuma goncangan yang dirasakan ya, yang tidak merusak, tapi dirasakannya banyak masyarakat ya. Hampir seluruh Kota Ambon yang merasakan goncangan gempa yang terjadi siang pada tanggal 3 kemarin. Staf BMKG menghimbau masyarakat untuk memahami cara menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Himbauan BMKG tersebut mengingat Maluku merupakan salah satu wilayah rawan gempa di Indonesia. Hamzah Tomia, Junedi Asril melaporkan. Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang masuk dalam wilayah rawan terjadinya gempa bumi. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Karangpanjang Ambon mendata hampir setiap hari gempa bumi terjadi di Maluku. Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Karangpanjang Ambon, Andi Asarusdin mengatakan Maluku rawan terjadinya gempa bumi. BMKG mendata hampir setiap hari gempa bumi terjadi di Maluku dengan skala kecil hingga sedang, yakni di bawah maupun di atas 5 magnitudo. Tahun 2018 lalu gempa bumi terjadi di Maluku sebanyak 1.587 kali. Dari jumlah itu 61 kali gempa dirasakan masyarakat. Dikemukakan sejak 10 tahun terakhir tercatat setiap tahun terjadi lebih dari 1.000 kali gempa. Dari banyaknya kejadian tersebut, BMKG berkesimpulan potensi gempa bumi di Maluku sangat besar. Secara nasional, gempa bumi di Indonesia sekitar 20% kejadiannya berpusat di wilayah Maluku. Memang kalau kita akui memang Indonesia memang sangat rawan ya terhadap bencana kejadian gempa bumi ya. Hampir tiap hari pasti terjadi ya, utamanya di Maluku juga itu hampir tiap hari terjadi gempa bumi, baik itu dengan skala di bawah 5 maupun di atas 5 ya. Tahun lalu saja kita mencatat kurang lebih 1.587 kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Maluku, di mana dari 1.587 kejadian tersebut itu 61 gempa diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau dari 10 tahun terakhir ini memang rata-rata data kegempaan di wilayah Maluku itu di atas 1.000. Ya. Punya potensi untuk di Maluku sangat. Ya, sangat kalau untuk potensi gempaan di Maluku ini memang sangat besar ya. Kurang lebih 15-20% kejadian gempa di wilayah Indonesia itu terjadi di wilayah Maluku. Kamis siang gempa bumi berskala 4,6 magnitudo membuat masyarakat Kota Ambon panik. Gempa berpusat di laut kedalaman 10 km. Lokasi berada di 47 km bagian barat Pulau Ambon. Jumat siang pukul 15:22 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan skala 5,7 magnitudo berpusat di laut kedalaman 118 km. Lokasinya berada di 6,66 Lintang Selatan, 130,46 Bujur Timur, atau di 139 km barat laut Maluku Tenggara Barat. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meskipun tidak berpotensi tsunami, BMKG mengajak instansi terkait selalu berkoordinasi dan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. Hamzah Tomia dan Junedi Asril melaporkan. Saudara, suasana arus balik di Pelabuhan Hitu Maluku tengah dipadati penumpang yang menggunakan speedboat dari Kabupaten Seram bagian barat. Lonjakan volume penumpang saat arus balik di Pelabuhan Hitu Maluku Tengah terlihat ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Warga Kabupaten Seram bagian barat lebih memilih mudik menggunakan sarana transportasi laut speedboat. Jika mereka menggunakan transportasi kapal feri Waipirit Hunimua, perjalanan yang ditempuh memakan waktu lebih lama. Salah seorang pemudik asal Desa Luhu mengaku lebih memilih naik speed karena waktu tempuh jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kapal feri. Hingga hari keempat di tahun 2019, lonjakan penumpang speedboat di Pelabuhan Hitu Maluku Tengah masih dipadati penumpang. Semua penumpang ini berasal dari Kabupaten Seram bagian barat dengan tujuan Kota Ambon. Kebanyakan dari mereka adalah siswa dan mahasiswa. Arus balik di Pelabuhan Hitu diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 6 Januari mendatang.
Menurut salah satu warga Luhu, Muhammad Andika Liki, kendala yang dihadapi jika mudik menggunakan speed adalah tidak bisa membawa barang bawaan yang terlalu banyak. Hal itu dikarenakan sarana transportasi speedboat tidak dapat menampung barang dalam jumlah yang banyak. Karena itu, warga Huamual Kabupaten SBB memerlukan sarana transportasi yang lebih besar seperti kapal feri. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Saudara, 13 advokat baru Asosiasi Pengacara Syariah, Pengacara Syariah Indonesia menjalani pengambilan sumpah di wilayah Pengadilan Tinggi Maluku. Pengangkatan dan pengambilan sumpah merupakan perintah undang-undang. Sekjen DPP APSI Irfan Fahmi mengatakan 13 advokat baru ini siap membela masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan hukum. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya 13 advokat baru dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia menjalani pengangkatan dan pengambilan sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku. Pengambilan sumpah dan pengangkatan itu berlangsung dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi Maluku yang berlangsung Jumat pagi. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Respatun Wisnu Wardoyo, mengatakan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia merupakan organisasi profesi yang diakui negara. Olehnya itu 13 advokat dapat beracara di seluruh pengadilan di Indonesia. Wardoyo meminta dalam menjalankan tugas 13 advokat harus mengedepankan kode etik serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Wardoyo berharap para advokat yang baru dilantik dan diambil sumpah tidak melakukan perbuatan tercela dalam bertugas serta mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan tujuan pembaharuan peradilan yang dicita-citakan. Sekjen DPP APSI Irfan Fahmi mengatakan, para advokat baru siap membela masyarakat miskin yang membutuhkan perlindungan hukum. Hal itu berdasarkan kode etik advokat. Fahmi mengakui APSI merupakan aparat penegak hukum yang siap memberikan jasa hukum bagi setiap warga negara. Fahmi menegaskan setiap advokat harus profesional bukan saja di dalam persidangan, namun di luar persidangan. Pesan-pesan yang kami sampaikan kepada para advokat yang sudah disumpah, berharap bahwa bisa melaksanakan mandat sebagai advokat dengan baik, menjaga etika advokat, berpedoman dengan profesionalitas, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang paling terbaik, khususnya pelayanan jasa hukum dan pembelaan kepada para pencari keadilan, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Maluku, secara umum di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Fahmi berharap 13 advokat dapat menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai upaya untuk menciptakan advokat yang berintegritas, profesional, dan memihak kepada kepentingan masyarakat miskin. Panile Tahid melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Maluku siap memberikan jasa pengacara bagi masyarakat miskin di Maluku. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat miskin di daerah ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APSI Maluku menegaskan, pendampingan jasa pengacara secara cuma-cuma merupakan instruksi APSI Pusat. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Maluku menjadi program utama dari Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Maluku. Pendampingan jasa pengacara tanpa bayaran itu merupakan instruksi Dewan Pimpinan Nasional. Ketua DPW APSI Maluku Adam Habibah menyatakan siap memberikan pendampingan bagi masyarakat miskin tanpa dipungut biaya. Hal itu merupakan dharma bakti advokasi Maluku bagi masyarakat miskin di Provinsi Maluku. Pendampingan bukan saja di pengadilan namun juga di luar pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat. Selain melakukan pendampingan, APSI Maluku juga akan memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Ada satu program yang ke depan yang kita akan jalankan juga, yang salah satunya yaitu untuk membantu masyarakat, karena kita tahu bahwa di Maluku adalah wilayah kepulauan. Kita akan membentuk paralegal
kemudian yang akan kita tempatkan di setiap desa yang ada di wilayah Maluku. Dan ini juga memang butuh kerja keras yang besar, tapi insya Allah kita akan laksanakan dan akan bisa membantu masyarakat pencari keadilan, yang mencari keadilan khususnya di Asosiasi Pengacara Syariah. Sekjen DPP APSI Irfan Fahmi mengatakan keberadaan kepengurusan APSI Maluku dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dengan tidak menjanjikan kemenangan perkara bagi masyarakat, namun pengabdian diri dalam memberikan kepastian hukum. Advokat APSI ini tidak hanya memainkan peran sebagai advokat yang membela dan menangani suatu masalah hukum dengan rumus menang dan kalah, tapi APSI juga memiliki visi dan impian bahwa pengacara APSI, pengacara yang tergabung di dalam APSI juga memainkan peran dalam menangani sengketa, memberikan bantuan hukum, menyelesaikan masalah tidak dengan rumus menang dan kalah, tapi mengedepankan rumus semua pihak bahagia, semua pihak menang, semua pihak merasa mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, itulah. Fahmi berharap pelayanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di Maluku terus dilakukan dengan tidak menolak perkara hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras serta golongan. Panile Tahid melaporkan. Guna mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah, pemerintah setempat kini terus berupaya menjadikan Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur. Salah satunya dengan dibentuknya program inovasi yang diberi nama Walang Inovasi. Program strategi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat ini sedianya merupakan upaya menjadikan Kabupaten Maluku Tengah sebagai jendela Indonesia Timur. Walang Inovasi merupakan wadah berkumpul dan bercerita dalam menyalurkan ide atau gagasan untuk pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Saat melaunching program Walang Inovasi di Aula Kantor Balitbangda Maluku Tengah beberapa waktu lalu, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua mengharapkan gagasan serta ide dari Walang Inovasi harus memberi perubahan baru bagi Kabupaten Maluku Tengah. Tuasikal juga mengingatkan agar konsolidasi antar unsur pemerintah tetap berjalan dengan baik. Tuasikal berharap terobosan Walang Inovasi yang di dalamnya memiliki keterwakilan dari masing-masing organisasi perangkat daerah harus berbagi ide-ide segar untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang lebih cepat di Kabupaten Maluku Tengah. Dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahilasi yang melaporkan. Saudara, ketersediaan stok telur di pasaran saat ini cukup sedikit. Kendati demikian, hal itu tidak mempengaruhi harga telur di pasaran. Telur ayam masih dijual dengan harga Rp1.900 per butirnya. Para pedagang di pasar tradisional Mardika mengeluhkan harga bahan pokok seperti telur dan bahan kebutuhan lainnya yang belum stabil. Jika sebelum Natal dan Tahun Baru, harga telur per butir masih dijual dengan harga Rp1.500 sampai Rp1.600 per butir. Saat Natal dan Tahun Baru, harga telur mengalami lonjakan sekitar Rp300 hingga Rp400 per butirnya. Hal tersebut diungkapkan Hamzah, salah satu pedagang telur yang ditemui di pasar Mardika pagi tadi. Hamzah mengakui harga telur saat ini masih belum stabil. Usai Natal dan Tahun Baru, harga telur di pasar tradisional Mardika masih dijual dengan harga Rp1.800 hingga Rp1.900 per butir. Biasanya kenaikan harga telur merupakan siklus tahunan menjelang Maulid, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Menurutnya, tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana usai Natal dan Tahun Baru, harga akan cenderung kembali stabil. Namun untuk tahun ini, meski telah melewati Natal dan Tahun Baru, harga telur masih tetap tinggi. Kalau yang ukuran besar harganya 1.900, kalau ukuran kecil harganya 1.800. Bila dibanding Natal Tahun Baru kemarin? Harganya masih sama dengan sekarang, iya.
Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, harga daging ayam sebelum dan sesudah Natal dan Tahun Baru 2019 masih tetap stabil, berada di angka Rp60.000 per kilogram, sementara daging sapi berada di Rp100.000 per kilogram. Dari pantauan TVRI, rata-rata pedagang ayam di Pasar Mardika dan Batu Merah Ambon mematok harga jual ayam per ekor ukuran besar Rp60.000 dan ukuran sedang Rp55.000 per ekor. Sedangkan untuk ayam kampung Rp100.000 per ekornya. Pedagang ayam di Pasar Mardika Sahrul Nurdin mengakui harga ayam potong sulit diprediksi kenaikannya. Meski begitu, saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, harga daging ayam potong dan kampung tetap stabil, berada di harga Rp60.000 dan paling rendah Rp55.000 per ekor. Sedangkan ayam kampung di kisaran Rp100.000 per ekor. Harga tersebut menurut Sahrul Nurdin tidak mengalami kenaikan yang berarti, baik pada Natal dan Tahun Baru dan pasca Tahun Baru ini. Harga sama. Stabil ya? Stabil. Natal yang Tahun Baru kemarin begitu jual 60.000. Paling di bawah berapa Pak? 50. Kalau ayam kampung? Ayam kampung 100 sampai 150 dan 80.000. Berapa kilo? Kalau hitung paling kata saya bisa jual kilo kalau ayam kampung per ekor. Terus ayam ekspor itu? Ini yang ekspor juga yang Jawa punya katong beli karung, satu karung ya 1.600.000. Tambah uang ojek jadi 1.650.000. Satu ekor jual 50 per ekor. Hal yang sama juga diakui Ali, penjual ayam potong yang mengakui tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan atau masih stabil di pasaran. Menurut Ali, para pedagang ayam di Pasar Mardika menawarkan kepada pembeli dengan harga bervariasi. Dirinya menjual daging ayam per ekor yang ukuran 1,8 ons di kisaran Rp50 hingga Rp55.000. Sementara untuk harga daging sapi dan kambing sebelum dan sesudah Natal dan Tahun Baru stabil berada di angka Rp100.000 dan Rp90.000 per kilogram. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Saudara, harga kebutuhan pokok masyarakat di minggu pertama bulan Januari 2019 terpantau stabil, terkecuali ikan basah seperti momar, kawalinya, dan cakalang. Harga ikan momar dijual para pedagang dengan harga Rp20.000 per tumpuk untuk ukuran sedang. Pantauan TVRI di Pasar Mardika Kota Ambon, harga kebutuhan pokok masyarakat terpantau tidak mengalami kenaikan, terkecuali ikan basah seperti momar, kawalinya, dan ikan cakalang. Ikan momar dengan ukuran sedang yang biasa dijual para pedagang dengan harga Rp10.000 per tumpuk, kini naik menjadi Rp20.000. Demikian halnya dengan ikan kawalinya. Ikan kawalinya yang biasanya dijual para pedagang dengan harga Rp20.000 per tumpuk, kini dijual para pedagang dengan harga Rp50.000. Sedangkan ikan cakalang dengan berbagai ukuran juga dijual para pedagang dengan harga bervariasi. Para pedagang mengakui kenaikan harga ikan ini diakibatkan suplai ikan dari sentra produksi agak menurun dari hari-hari biasanya. Sementara untuk daging sapi dan ayam juga terpantau stabil. Untuk daging sapi per kilogram dijual para pedagang dengan harga Rp95 hingga Rp100.000. Sedangkan daging ayam potong dijual dengan harga Rp25 hingga Rp35.000 per ekor sesuai kualitas. Abu Sahbawa, Junaidi Asril melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Hari pertama masuk kantor setelah liburan Tahun Baru 2019, ternyata masih banyak aparatur sipil negara di pemerintah Kota Ambon yang masih bolos kerja. Berdasarkan data Kepegawaian Pemerintah Kota Ambon, hanya 98 pegawai yang masuk kantor, sisanya tanpa keterangan dan izin sakit. Hari pertama masuk kerja pasca liburan Tahun Baru di lingkungan pemerintah Kota Ambon dilakukan dengan apel bersama. Apel dipimpin langsung Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru.
Dari data Badan Kepegawaian Kota Ambon, sebanyak 2% pegawai negeri sipil tidak masuk kantor di hari pertama kerja pasca liburan tahun baru. Ketidakhadiran ASN Pemkot Ambon dengan berbagai alasan seperti izin sakit dan tanpa keterangan. Pemerintah Kota Ambon akan memberikan sanksi secara administrasi berupa teguran bagi mereka yang tidak masuk kantor. Kita di Balai Kota ini sebetulnya yang harus hadir itu 826 ASN ya, baik itu ASN termasuk dengan kontrak. Dari hasil laporan pagi tadi itu kurang lebih yang masuk ini 98%. 98%. Di antaranya yang kurang karena ada yang cuti, ada juga izin resmi, kemudian izin karena ada urusan dinas, urusan penting lainnya, kemudian tadi cuti, ada sakit, dan ada juga yang mendampingi Bapak Wali Kota dan Pak Wakil di Jakarta untuk menerima Harmony Award. Ya, kita bangga karena hari pertama ini banyak sekali yang hadir. Saya belum pantau di SKPD kita yang di luar. Saya yakin karena mereka ini dikasih tambahan waktu libur tanggal 2 kemarin, ya tanggal 3 ini pasti semuanya sudah lengkap. Sekretaris Kota Ambon Agela Tuheru mengatakan, ke depan pemerintah Kota Ambon akan memberlakukan uji coba apel bagi pegawai di sore hari. Apel sore itu untuk memastikan kehadiran pegawai yang pulang sebelum jam kantor berakhir. Minggus Noya melaporkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku hingga akhir tahun 2018 masih cukup tinggi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak di tahun 2018 terkait KDRT dan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku pada tahun 2018 masih didominasi oleh kasus KDRT dan seksual. Untuk menekan jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di masyarakat Maluku, saat ini dibutuhkan peran bersama dari semua pihak, mulai dari keluarga, tokoh agama, dinas terkait hingga masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, Megi Samson. Menurut Megi Samson, peran orang tua menjadi sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Selain orang tua, masyarakat dan tokoh agama juga punya andil besar untuk bisa bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Maluku secara intens terus melakukan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku. Sosialisasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari provinsi hingga kabupaten kota di daerah ini. Ya, kami harapkan ya kita semua masyarakat turut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan ini ya. Lalu sebagai orang tua bagaimana kita melindungi anak-anak kita ya. Jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja atau harus ada respons juga dari masyarakat yang ada di sekitar ya. Jadi kita sama-sama karena anak-anak ini kan mereka kan tidak tahu gitu loh. Mereka ini masih polos. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran dari kita sebagai masyarakat atau sebagai orang dewasa ya memikirkan mereka ini sebagai musuh, padahal mereka ini harus dilindungi ya. Nah itu yang mungkin. Melalui sosialisasi yang dilakukan itu, Kadis PPPA Maluku berharap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku pada tahun 2019 akan turun dan keberadaan perempuan dan anak di Maluku akan terlindungi. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi stakeholder. Saudara mantan Kapolsek Teluk Ambon, Inspektur 2 Julkis Nokaisup, kini menduduki jabatan baru sebagai Kepala Bagian Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Sementara Kapolsek Teluk Ambon dijabat Inspektur 2 Franciscus Manaan. Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease kini dijabat mantan Kapolsek Teluk Ambon, Ibda Julkis Nokaisupi. Kaisupi mengisi jabatan Kasubag Humas Polres Ambon setelah lebih kurang 2 tahun tak ada yang mengisi jabatan itu. Genap 8 bulan Kaisupi menjabat sebagai Kapolsek Teluk Ambon setelah ia menjabat Kapolsek Teluk Elpa Putih.
Sementara jabatan Kapolsek Teluk Ambon digantikan Ibda Franciscus Manaan yang sebelumnya menjabat perwira utama Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Serah terima jabatan kedua perwira itu berlangsung Jumat pagi di Mapolres Ambon, dipimpin langsung Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Sutrisno Hadi Santoso. Dalam arahannya, Kapolres mengatakan mutasi jabatan atau alih tugas merupakan hal biasa dalam suatu organisasi dan merupakan bagian dari pembinaan personil dan karir anggota Polri. Diharapkan para pejabat yang baru dilantik ini dapat segera melakukan langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan. Kapolres menyampaikan syukur dan rasa bangga atas kinerja yang ditunjukkan personilnya dalam mengemban tugas. Dibuktikan dengan kemampuan dalam mengamankan berbagai agenda kegiatan di sepanjang tahun 2018. Mulai dari pengamanan Pesta Parani Nasional, konser musik artis legendaris internasional Oscar Harris, sampai pada malam Natal dan pergantian Tahun Baru kemarin berlangsung lancar dan kondusif. Di tahun 2019, ada banyak agenda, diantaranya pengamanan pelantikan Gubernur Maluku terpilih 2019-2024, serta pengamanan Pileg dan Pilpres. Diharapkan setiap agenda penting itu juga akan berlangsung kondusif seperti agenda lainnya. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Bahasa daerah menjadi bahasa ibu bagi suatu daerah. Jika bahasa daerah hilang, maka berimbas juga pada hilangnya budaya dan peradaban suatu daerah. Modernitas yang pesat dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah jalan hidup banyak orang dan cara mereka berkomunikasi. Bahasa daerah kian lama semakin ditinggalkan dalam berkomunikasi karena cenderung dianggap kuno dan terbelakang atau kampungan. Itulah fenomena nyata yang terjadi di kalangan masyarakat modern saat ini. Masyarakat yang modern dan beradab itu lebih bangga melisankan bahasa Indonesia yang dicampur bahasa asing dalam kesehariannya. Hal ini membuat tutur bahasa daerah mereka tak lagi tertata dalam budaya yang sehat. Untuk mengembalikan kembali bahasa daerah atau bahasa ibu diperlukan kebijakan dan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Di Maluku, penggunaan bahasa ibu hampir tidak dapat ditemui di 11 kabupaten kota. Olehnya, Kantor Bahasa Provinsi Maluku senantiasa menggiatkan berbagai kebijakan untuk mengembalikan kembali dan melestarikan bahasa-bahasa ibu yang nyaris punah dan terancam punah itu. Kami melakukan kunjungan ke negeri-negeri adat yang masih ada bahasa daerah untuk memastikan bahwa bahasa daerah itu agar tetap terlestarikan. Walaupun dalam era milenial sekalipun bahwa bahasa daerah harus tetap dilestarikan. Pada bahasa-bahasa yang terancam punah, Kantor Bahasa Maluku itu melakukan revitalisasi bahwa bahasa-bahasa itu perlu mendapatkan hak hidup sebagai kebudayaan yang ada di Nusantara. Mereka juga punya hak hidup dan sebagai identitas masyarakatnya. Menurut Kepala Kantor Bahasa Maluku, Asrif, Maluku termasuk provinsi kedua tertinggi setelah Papua yang termasuk bahasa daerah yang nyaris punah dan terancam punah. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Bahasa Maluku telah menemukan 57 bahasa daerah di Maluku dari jumlah bahasa daerah yang diperkirakan mencapai 100 lebih. Bahasa daerah di Maluku nyaris punah dan terancam punah, kata Asrif, disebabkan karena adanya masa penjajahan, bencana sosial yang terjadi di Maluku yang mengakibatkan permukiman masyarakat bergeser dan penilaian negatif bahasa daerah yang dianggap generasi muda minder melisankan bahasa daerah karena dianggap bahasa kampung. Asrif mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama melestarikan bahasa daerah, sehingga bahasa daerah di Maluku menjadi marwah perantara peradaban dan budaya di wilayah Maluku. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara, dalam upaya meningkatkan kepedulian solidaritas kepada korban bencana tsunami di Banten dan Lampung, Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia IKARDI Maluku menggelar konser amal. Ketua IKARDI Maluku Musmuali menjelaskan, konser amal yang dilakukan pihaknya dimaksudkan untuk menggalang bantuan dana dan akan disalurkan kepada korban yang ada di Banten dan Lampung.
Konser amal untuk menggalang bantuan dana kepada korban tsunami di Banten dan Lampung diprakarsai Ikatan Keluarga Artis Dangdut IKAR di Maluku. Konser amal yang dilangsungkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon dipadati warga. Selain menyaksikan tampilan para artis dangdut yang ada di daerah ini, mereka juga dengan sukarela memberikan bantuan dana untuk disalurkan kepada korban tsunami di Banten dan Lampung. Ketua Ikatan Keluarga Artis Dangdut Indonesia, IKAR di Maluku, Mus Mualim menjelaskan, konser amal yang digelar pihaknya dimaksudkan untuk menggalang bantuan dana dan akan disalurkan kepada korban yang ada di Banten dan Lampung. Jadi IKAR ini menggalangkan dana konser amal ini untuk menggalangkan dana untuk membantu para korban-korban bencana alam yang di Banten dan Lampung, kira-kira begitu. Dan sekaligus kita menghibur masyarakat yang ada di Kota Ambon ini dan juga mengajak masyarakat, mari kita sama-sama punya empati untuk berjiwa solidaritas membantu masyarakat Indonesia yang terkena dampak bencana yang pada beberapa hari yang kemarin. Tampilan para artis dangdut lokal daerah ini mendapat apresiasi warga yang memadati salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Kota Ambon. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan bantuan hibah mobil dan sepeda motor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Maluku. Saat ini 11 kabupaten kota di Maluku sudah mendapatkan operasional tersebut. Perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap Maluku sangat besar. Perhatian itu diberikan dalam bentuk bantuan hibah mobil dan sepeda motor bagi kegiatan operasional pemberdayaan perempuan dan anak di Maluku. Jumlah bantuan diberikan tersebut sebanyak 7 buah mobil dan 8 sepeda motor. Khusus untuk bantuan mobil diberikan kepada 7 kabupaten di Maluku, diantaranya MBD, Kota Tual, MTB, Buru Selatan, Kota Ambon, Kepulauan Aru, dan SBT. Penyerahan bantuan mobil operasional itu dilakukan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia di Bukit Tinggi, pertengahan Desember tahun 2018. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Maluku, Megi Samson. Menurut Megi Samson, dengan adanya bantuan mobil operasional tersebut, maka saat ini 11 kabupaten kota di Maluku sudah mendapat mobil operasional bagi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak. Bantuan mobil dan sepeda motor yang diberikan itu diharapkan bisa dimanfaatkan secara baik dalam melayani dan melakukan konseling terhadap permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Maluku. Jadi mobil-mobil tersebut dan motor-motor tersebut untuk menjangkau ya orang-orang yang mengalami kekerasan. Kita bisa menggunakan untuk sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, dan juga yang berhubungan dengan bagaimana kita menjangkau korban-korban untuk konseling ya, untuk mendapat konseling daripada pelayanan dari kami ya, maupun P2P2A. Sehingga dengan adanya mobil-mobil tersebut, mobil perlindungan anak dan perempuan ini, maka seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku sudah kebagian. Semoga apa yang telah diberikan oleh kementerian ini dapat difungsikan secara baik ya, supaya apa yang kita inginkan dalam penanganan korban ini bisa terlaksana. Kedepan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku juga akan memperjuangkan bantuan berupa speedboat dari Kementerian PPPA bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau seperti Aru, MBD, dan MTB.
Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, Pantai Naku yang terletak di Kecamatan Letimur Selatan, Kota Ambon menyimpan banyak keindahan. Namun sampai saat ini, pantai tersebut belum mendapat perhatian dari dinas terkait. Jasiran Letimur Selatan memiliki sejumlah pantai dengan pemandangan yang indah. Salah satunya adalah Pantai Naku. Kendati memiliki keindahan pantai yang indah, namun keberadaan Pantai Naku belum tersentuh dan mendapat perhatian dinas terkait. Padahal apabila ditata dan dikelola dengan baik, Pantai Naku bisa menjadi salah satu ikon wisata pantai baru di Kota Ambon. Pantai Naku memiliki bibir pantai yang panjang yang dihiasi dengan pasir putih. Keunikan dari Pantai Naku, di sisi pantai ada aliran sungai yang mengalir sampai ke pantai. Perpaduan air sungai dan laut ini menjadi alternatif masyarakat yang berkunjung ke pantai ini untuk bisa berenang dan menikmati pemandangan pantai yang indah. Saat ini Pantai Naku belum banyak dikunjungi oleh masyarakat. Untuk bisa sampai ke pantai ini, masyarakat dapat menggunakan kendaraan dari pusat kota dan menyewa longboat dari negeri Hukurila sambil menikmati pemandangan alam di sepanjang pantai Hukurila dan Naku. Biaya sewa longboat dari Pantai Hukurila ke Pantai Naku sebesar Rp100.000. Masyarakat Naku berharap pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait, bisa melihat potensi Pantai Naku untuk dikembangkan menjadi salah satu objek wisata pantai baru di Kota Ambon. Frida Raiman, Fani Letahid melaporkan. Saudara, penyampaian informasi tadi sekaligus mengakhiri Maluku Antar Nusa malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.